Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya dari kelas 5D Ekonomi Syariah akan mempresentasikan mengenai neraca pembayaran Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara berkembang yang dimana sistem perekonomiannya itu menggunakan sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka itu salah satunya adalah hubungan suatu negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral. Dan hubungan tersebut akan menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat transaksional. Hubungan transaksional memerlukan sebuah devisa yang diambil dari cadangan devisa. Gunanya adalah untuk keperluan pembiayaan pembangunan dan kewajiban utang luar negeri seperti pembiayaan impor dan pembiayaan lainnya kepada pihak asing. Nah, kalau impornya itu terlalu besar, maka devisanya itu akan semakin berkurang atau nilai tukar mata uang lokal itu relatif akan menjadi jatuh atau rendah. Untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran atau pemasukan dari valuta asing atau uang asing, kita memerlukan adanya neraca pembayaran. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai devisa dan neraca. Jadi, definisi dari neraca pembayaran adalah suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi yang terjadi antara penduduk dari suatu negara kepada negara lain selama jangka waktu tertentu, yang biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, neraca pembayaran ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, serta transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan juga item-item finansial atau otoritas jasa keuangan. Dikarenakan suatu negara itu tidak bisa lepas dari negara lain atau dalam hal transaksi atau perekonomian, maka hal tersebut akan menjadi suatu daya saing bagi antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Dan timbulnya daya saing ini akan menjadi sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari makin terbukanya perekonomian dunia. Nah, keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia itu dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negaranya. Jadi secara singkat itu, neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Nah, tujuan untuk dibuatnya neraca pembayaran atau tujuan adanya neraca pembayaran adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi keuangan terhadap transaksi atau hubungan di antara suatu negara dengan negara-negara asing. Selain memberikan informasi tentang posisi keuangan kepada pemerintah, neraca pembayaran juga difungsikan untuk memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor serta impor. Dan perlu diketahui bahwa ekspor dan impor itu merupakan kegiatan yang selalu dilakukan setiap negara dan sampai di mana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat diamati dari perkembangan neraca pembayaran. Jadi dengan adanya neraca pembayaran juga dapat mengukur transaksi ekonomi yang terjadi antar negara, baik transaksi barang maupun jasa, lalu aset real maupun aset finansial, maupun pembayaran transfer. Karena neraca ini mencerminkan volume transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka neraca pembayaran mengukur aliran atau flow. Nah, manfaat adanya neraca pembayaran ini itu menjadi suatu pertimbangan atau pedoman maupun acuan patokan bagi pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan perekonomian. Data yang terdapat dalam neraca pembayaran itu dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi. Contohnya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, dan juga bisa sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan. Terdapat 4 hal yang mempengaruhi neraca pembayaran, yaitu yang pertama adalah perubahan kurs devisa. Nah, apabila pembayarannya itu defisit, maka kurs valuta asing itu mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan apabila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua adalah perubahan harga.
Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri itu bisa menjadi meningkat atau lebih tinggi nilai harganya. Yang ketiga adalah perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Yang keempat adalah perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri itu semakin mengalir banyak ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku itu rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku itu akan menjadi tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai neraca pembayaran Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.